Sambil jalan, sambil jalan. Ya, sini. Ya, sambil jalan, sambil Mundur, mundur. Ada banyak. Sambil jalan. Bertanya nih. Bakal apa? Milih-milih orang lagi nggak? Nggak banyak sih pertanyaannya. Tadi aku lupa ditanya berapa, tapi nggak banyak dan emang cuman bahasnya tentang mobil itu aja sih. Kalau kita lihat perspektif pasif dan aktif, nah itu kan hampir sama kan. Jadi ada aktif, ada pasif. Kalau kita korelasinya ke TPPU, berarti aktifnya siapa? Aktifnya mungkin tersangka dan calon tersangka. Karena mereka yang aktif untuk memberikan uang tersebut karena ada dugaan tindak pidana. Tindak pidana apa? Tindak pidana penggelapan, tindak pidana trafficking, tindak pidana prostitusi, tindak pidana drug, tindak pidana korupsi, dan lain-lain, termasuk penipuan. Jadi pasti dijungtokan ke sana agar langsung bisa ditahan. Kemudian aktif itu adalah orang yang memang betul-betul dengan sengaja. Kalimat pertama adalah dengan sengaja. Dengan sengaja dia mengetahui bahwa barang atau uang atau hadiah tersebut dari sumber yang tidak patut. Dalam hal ini di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 itu ada tuh. Sumber dari penipuan, penggelapan, trafficking, drug, prostitusi, kemudian macam-macam lah di sana. Terorisme juga gitu. Namun yang kita harus lihat lagi, tidak mungkin ada aktif nggak ada pasif. Kan begitu. Kalau misalnya memberi, yang diberinya kan harus ada. Jadi di pasal 408 KUHP itu ada setengah sadar, setengah tidak sadar, culpanya. Ada yang memang sadar bahwa, kita ngomong pasif ya, sadar bahwa dia tahu dia dikasih dari orang yang memang uangnya itu nggak jelas gitu. Tapi ada orang yang nggak sadar, dia main terima saja. Ada yang setengah sadar, setengah nggak sadar. Nah itu di pasal 408 itu bahasanya gitu, setengah sadar atau setengah sengaja atau setengah tidak sengaja. Apakah kena? Ya harus kena. Kalau enggak nanti tindak pidana pencucian uang ini hanya terkena ke tersangkanya saja. Karena pasti semua kasus tindak pidana pencucian uang, kalimatnya adalah, saya kan nggak tahu Pak, bahwa itu adalah uang dari penipuan, uang dari penggelapan. Kami terima saja, kami sebagai keluarga, sebagai artis, kan kita nggak tahu, nggak mungkin kita tanya, Anda dapat uang dari mana? Memberi saya sampai 1 miliar tuh gimana ceritanya sih gitu loh. Jadi ada adegium bahwa no freelance. Jadi tidak ada makan siang yang gratis sebenarnya. Semestinya siapapun, baik artis, kemudian pengurus masjid, pengurus gereja, pengurus kelenteng, dan lain-lain, pura, itu harusnya menanyakan, Anda menyumbang ini sumber uangnya dari mana? Karena apa? Itu di pasal 5, Mas. Barang siapa yang menerima. Menerima loh kalimatnya sudah. Artinya pasif itu sudah diterjemahkan di pasal 5 sudah ada. Akan dikenakan ancaman hukuman 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah.
artinya ancamannya tetap ada. Jadi nggak bisa dibilang, Pak saya kan nggak tahu Pak bahwa uang tersebut, mobil tersebut, harta tersebut itu dari tindak pidana pencucian uang. Karena apa? Ada adegium tadi bahwa mereka kadang-kala di pasal 408 itu KUHP itu antara sadar dan nggak sadar. Namun tetap penyidik harus memberantas juga Mas. Kalau enggak nanti banyak yang menerima selalu mengatakan saya nggak tahu dan semuanya aman. Jadi hanya untuk efek jera juga supaya penerima pun akhirnya lebih aware lagi bahwa harta yang diterima dari calon tersangka itu adalah harta ada dugaannya dari tindak pidana pencucian uang. Siapapun, artinya mau dia orang tidak mampu, mau dia artis, mau yang penerimanya misalnya istrinya, atau calon istrinya, atau pacarnya, harusnya menanyakan di sana. Intinya satu, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 jelas ada aktif dan pasif. Aktif adalah orang yang dengan sadar bahwa dia mendapatkan uang tersebut dari hasil tindak pidana yang dikategorikan pencucian uang. Kemudian yang penerimanya bisa sadar, bisa setengah sadar, bisa tidak sadar. Jadi tidak bisa ada alibi. Saya nggak tahu Pak, gitu. Karena di pasal 5 itu jelas pasifnya masuk. Barang siapa yang menerima hasil dari tindak pidana pencucian uang akan dikenakan ancaman hukuman 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Tindak pidana pencucian uang yang tadi disebutkan robot lah, binary option dan lain-lain, itu kan pasti perorangan atau korporasi kan begitu, bukan keuangan negara. Oke. Artinya apa? Ada pelapor. Ada pelapor, ada terlapor. Pelapornya A mengalami kerugian let's say 1 miliar. Kalau pelapornya cuma 1, Mas, berarti kerugian dari tindak pidana pencucian uang itu hanya 1 miliar. Yang dikatakan misalnya let's say 10 miliar, 20 miliar, ya itu harus beberapa pelapor. Katakanlah ada 10 pelapor, katakanlah gitu, ada 10 pelapor. 10 pelapor itu masing-masing 1 miliar, berarti kan 10 miliar. Penyidik sederhana sebenarnya akan melihat harta dari terlapor, baik barang bergerak ataupun tidak bergerak, termasuk PPATK akan melihat rekening, tabungan, deposito, mungkin instrumen lainnya, termasuk asuransi dan lain-lain. Bila sudah terkumpul 10 miliar, ya udah itu berarti. Artinya apa? Polisi nggak mungkin lah menyidik sampai lebih dari 3 bulan. Karena apa? Tindak pidana yang kita sebut pencucian uang, itu kan polisi berhak menahan 20 hari pertama, diperpanjang 40 hari pertama, 40 hari berikutnya. Artinya total berapa? 60 hari, Mas. 60 hari equal dengan 2 bulan. Agar apa? Agar bisa diserahkan ke tahap 2 di kejaksaan. Esensi dari TPPU itu pasti selalu alibinya, bahasa hukumnya itu deny of responsibility. Jadi selalu akan melakukan upaya, saya nggak tahu bahwa uang itu dari mana. Mereka memberi, ya saya terima, kira-kira begitu. Jadi ada selalu kalimat deny of responsibility. Dia selalu mengatakan itu. Namun kalau semua pelaku pasif, padahal sudah masuk di pasal 5, mengatakan itu semuanya, ya berarti nggak fair dong. Hanya tersangka saja, pemberi saja yang aktif saja, nggak fair dong gitu. Makanya sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di pasal 5 jelas barang siapa yang menerima itulah pasif. Barang siapa yang menerima, di situ tidak kalimat sadar atau tidak sadar atau setengah sadar. Dan di KUHP di pasal 408 pun sama, ada kulpa, kealpaan. Itu tetap dianggap bersalah, Mas. Solusinya adalah ya harus dikembalikan sepanjang memang ada alat bukti. Kalau transfer kan sederhana, berarti bukti transfer gitu loh. Bukti transfer di PPATK kan jelas tuh aliran dari A ke B
sekian miliar, dari A ke C 100 juta. Nah itu yang harus ditelusuri oleh penyidik. Agar apa? Agar pasif ini segera mengembalikan. Karena apa? Esensinya harus dikembalikan kerugian dari pelapor tersebut. Gitu. Tapi di yang namanya TPPU, uangnya uang swasta, perorangan, atau let's say korporasi, pelapornya A, terlapornya B. Berarti kalau mau melaporkan artis, apakah harus bikin LP lagi, kan begitu? Nah, penyidik juga pasti akan melihat arahnya ke sana. Kalau memang mau menambahkan pasal 55 turut serta, ya bisa-bisa saja. Tapi yang dikejar oleh pelapor itu esensinya adalah terlapor saja. Kecuali dia masukin tuh, misalnya pelapor A, terlapor artis B, gitu, dimasukin. Nah itu berarti turut terlapor yang artis B itu udah masuk pasti itu. Tapi karena tidak masuk di laporan polisi, hanya terlapor saja, mereka setelah mengembalikan akan diserahkan keputusannya ke penyidik, baik Bareskrim, Polda, ataupun Polres. Apakah dijadikan turut serta dalam tindak pidana pencucian uang ini, atau dimaafkan? Karena ada unsur pemaaf, sudah mengembalikan semuanya dan disampaikan tanpa sadar, mungkin bisa saja. Balik lagi, penyidik akan melihat pemeriksaannya di sana.